250 juta orang tinggal di negara bersenjata nuklir, di mana militer telah melakukan 4 kudeta dan pemerintahannya berganti dengan sangat cepat. Pakistan memiliki 170 hulu ledak nuklir, masing-masing 10 kali lebih kuat daripada bom yang dijatuhkan di Hiroshima, dan merupakan satu-satunya kekuatan nuklir Islam di dunia. Hulu ledak ini disimpan di negara di mana kelompok teroris mengendalikan separuh wilayahnya, dan korupsi begitu merajalela sehingga para jenderal militer telah menjual rahasia kepada musuh mereka. Sekolah dan masjid dibom setiap tahun, ekonomi berada di ambang kehancuran, dan populasi tumbuh begitu pesat sehingga dalam 20 tahun, Pakistan akan melampaui Amerika Serikat untuk menjadi negara terpadat ketiga di planet ini. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, Inggris membelah India menjadi dua berdasarkan garis agama, dan pemisahan itu merobek daging yang hidup. Umat Muslim melarikan diri ke Pakistan yang baru, umat Hindu tetap tinggal di India, dan dalam beberapa bulan, 20 juta orang meninggalkan segalanya, dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka melintasi perbatasan baru. Kereta tiba di stasiun yang penuh dengan mayat, seluruh desa dibakar hingga rata dengan tanah, penduduknya berada di dalam, perempuan diperkosa dan diculik di jalanan, anak-anak dibunuh di depan orang tua mereka. Antara 2 hingga 3 juta orang tewas dalam 3 bulan, salah satu pembantaian massal terbesar dalam sejarah manusia, dan hingga hari ini tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Pakistan lahir di lautan darah, dan trauma ini terus membentuk segala sesuatu yang terjadi di negara itu 77 tahun kemudian. Pada tahun 1974, Perdana Menteri mengumpulkan para ilmuwan terbaik negara itu dan menetapkan tujuan, menciptakan bom nuklir dengan segala cara untuk menandingi kemampuan India. Ia mengucapkan sebuah kalimat yang menjadi legendaris. Kita akan makan rumput dan dedaunan, kita akan kelaparan, tetapi kita akan membangun bom itu, karena tanpanya kita akan hancur. Selama 24 tahun, para ilmuwan mencuri teknologi dari Barat, membeli desain di pasar gelap, dan pada tahun 1998, Pakistan meledakkan bom nuklir pertamanya sebagai tanggapan atas uji coba India. Seluruh dunia Islam merayakan ini sebagai kemenangan besar, karena untuk pertama kalinya, sebuah negara Muslim memiliki senjata nuklir dan dapat melindungi 1,5 miliar umat Islam di seluruh planet. Namun, dalam bom tersebut kemudian secara diam-diam menjual teknologi nuklir ke Korea Utara, Iran, dan Libya dengan harga jutaan dolar hingga ia ditangkap dan ditempatkan di bawah tahanan rumah. Kashmir adalah wilayah pegunungan seluas Britania Raya, terbagi antara India dan Pakistan selama 77 tahun, dan kedua negara siap berperang memperebutkan setiap inci wilayah tersebut. Dua pasukan besar berdiri di perbatasan, dan tentara saling menembak dengan senapan sniper setiap hari, warga sipil tewas, dan penggembala serta anak-anak tewas akibat ranjau darat. India dan Pakistan telah bertempur memperebutkan Kashmir 4 kali, konflik terakhir terjadi pada tahun 1999 ketika kedua negara sudah memiliki senjata nuklir dan dunia berada di ambang Perang Dunia III. Ini adalah satu-satunya tempat di bumi di mana dua negara dengan bom nuklir saling membidik setiap hari, dan provokasi apapun dapat memicu reaksi berantai yang mengarah pada kiamat. Kedua negara mengklaim mereka tidak akan pernah menyerahkan Kashmir, dan masing-masing siap menekan tombol merah untuk menghindari kekalahan dalam perang ini. Pada tahun 1971, Pakistan kehilangan separuh populasinya dan separuh wilayah timur negara itu dalam waktu 9 bulan, yang kemudian menjadi Bangladesh yang merdeka. Pakistan Timur menginginkan kemerdekaan, dan tentara menanggapi dengan genosida, membunuh hingga 3 juta orang, memperkosa perempuan secara massal, dan membakar seluruh kota hingga rata dengan tanah. India, yang tidak tahan dengan konsekuensinya, turun tangan dan mengalahkan tentara Pakistan dalam 13 hari. 93.000 tentara menyerah dan berbaris dalam parade yang memalukan di depan kamera di seluruh dunia. Itu adalah kekalahan paling memalukan dalam sejarah Pakistan. Negara itu kehilangan lebih dari separuh wilayah dan populasinya, dan harga diri tentara terinjak-injak. Sejak hari itu, militer bersumpah untuk tidak pernah membiarkan penghinaan seperti itu terjadi lagi, dan karena itu mereka masih mengendalikan semua kekuasaan di negara itu, dan menolak untuk menyerahkannya kepada warga sipil. Pada tanggal 2 Mei tahun 2011, pasukan khusus Amerika menyerbu sebuah rumah mewah di kota Pakistan dan menembak mati teroris paling dicari di dunia, Osama bin Laden. Ia bersembunyi bukan di gua pegunungan di perbatasan Afghanistan, seperti yang dipikirkan semua orang, tetapi di sebuah rumah mewah 3 lantai yang berjarak 100 km dari ibu kota, hanya 5 menit berjalan kaki dari Akademi Militer Utama Pakistan. Seluruh dunia segera mengajukan satu pertanyaan, bagaimana mungkin musuh terbesar Amerika dapat hidup selama bertahun-tahun di sebuah rumah mewah berdinding tinggi, di sebelah pangkalan militer di negara yang menerima miliaran dolar dana kontra terorisme.
Pakistan bersumpah tidak mengetahui keberadaan Bin Laden, tetapi tidak ada yang mempercayai sepatah kata pun, karena Dinas Intelijen Pakistan telah membina dan mendukung teroris di seluruh wilayah selama beberapa dekade. Pengungkapan ini benar-benar menghancurkan kredibilitas Pakistan dan membuktikan kepada dunia bahwa negara itu memainkan permainan ganda, membantu teroris di belakang sekutunya. Pakistan sendiri menciptakan gerakan Taliban pada awal tahun 1990-an untuk mengendalikan negara tetangga Afghanistan dan mempertahankan pemerintahan boneka yang patuh di sana. Dinas Intelijen melatih para militan, memberi mereka uang dan senjata, dan membuka sekolah-sekolah agama tempat anak-anak diajarkan jihad alih-alih matematika, semuanya didanai oleh bantuan Amerika. Tetapi kemudian Taliban benar-benar lepas kendali, menciptakan versi Pakistan dari gerakan tersebut, dan mulai meledakkan sekolah, pasar, masjid, dan pangkalan militer tepat di dalam Pakistan. Selama 20 tahun terakhir, teroris telah membunuh lebih dari 80.000 orang di negara itu, termasuk ribuan anak-anak, perempuan, dan tentara, dan pemerintah masih tidak dapat menghentikan mereka. Hal yang paling gila adalah bahwa Pakistan secara bersamaan memerangi teroris di dalam negeri, namun terus melindungi dan mendukung Taliban Afghanistan, karena mereka dibutuhkan sebagai alat untuk mempengaruhi negara-negara tetangganya. China telah menginvestasikan lebih dari 60 miliar dolar AS di Pakistan, membangun pelabuhan, jalan raya, jalur kereta api, dan pembangkit listrik baru di seluruh negeri, sebagai bagian dari proyek Jalur Sutra Baru. Bagi Pakistan yang miskin, ini tampak seperti penyelamatan dan bantuan dari sahabat karib, tetapi pada kenyataannya, China telah menjebak negara itu ke dalam perangkap utang klasik tanpa jalan keluar. Pakistan tidak mampu membayar pinjamannya, dan sekarang menyerahkan kendali infrastrukturnya kepada China. Pelabuhan terbesar negara itu telah disewakan kepada China selama 40 tahun. Total utang kepada China telah melebihi 30 miliar dolar AS, dan perekonomian telah runtuh sedemikian rupa sehingga Pakistan hanya bertahan hidup dengan pinjaman dari dana internasional, dan meminjam uang baru untuk membayar utang lama. Inflasi telah melonjak hingga 30%, lebih dari setengah penduduk hidup dengan kurang dari 3 dolar AS per hari, dan elit kaya terus mencuri, dan memindahkan modal ke luar negeri. Pakistan termasuk di antara 10 negara teratas di dunia yang berisiko kehabisan air minum dalam 10 tahun ke depan. Dan ini bukan berlebihan, ini adalah fakta. Gletser di pegunungan utara mencair lebih cepat daripada di tempat lain di planet ini karena pemanasan global, sungai-sungai mengering setiap tahun, dan air tanah dipompa keluar 10 kali, lebih cepat daripada yang dapat diisi kembali. Pada tahun 2022, banjir dahsyat melanda sepertiga negara, menyebabkan 33 juta orang kehilangan tempat tinggal, menewaskan 1.500 orang, dan menghanyutkan seluruh desa. Meskipun menghasilkan kurang dari 1% emisi karbon dioksida dunia, Pakistan menderita dampak perubahan iklim lebih dari hampir semua negara lain di bumi. Para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 20 tahun, kota-kota terbesar di negara itu akan sepenuhnya tanpa air minum, dan pertanian, yang memberi makan setengah dari populasi, akan lenyap begitu saja. Di Pakistan, perempuan merupakan separuh dari 250 juta penduduk, namun mereka hampir tidak ada dalam kehidupan publik, tak terlihat dan kehilangan hak pilih. Hanya 22% perempuan yang bekerja secara resmi, salah satu tingkat terendah di dunia. Sisanya terkurung di rumah mereka, tidak dapat keluar tanpa izin laki-laki. 11 pembunuhan demi kehormatan terjadi setiap hari di Pakistan ketika ayah, saudara laki-laki, atau suami membunuh perempuan karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga dengan perilaku mereka. Anak perempuan dinikahkan secara massal pada usia 13 atau 14 tahun dengan laki-laki yang lebih tua. Pendidikan dianggap tidak hanya tidak perlu, tetapi juga berbahaya, karena perempuan yang cerdas merupakan ancaman bagi patriarki. Ketika siswi Malala Yousafzai menyuarakan hak anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, Taliban melacak bus sekolahnya dan menembaknya di kepala. Ia secara ajaib selamat dan menerima hadiah Nobel, tetapi masih takut untuk kembali ke tanah airnya. Pakistan adalah negara dengan kondisi geografis yang sangat ekstrim, di mana pegunungan tertinggi di planet ini berdiri berdampingan dengan gurun yang terik, di mana gletser berdampingan dengan tempat-tempat di mana orang meninggal karena panas. Di utara, 5 puncak dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter menjulang, termasuk puncak tertinggi kedua di bumi, di mana suhu musim dingin turun hingga minus 60 derajat Celcius, dan angin bertiup dengan kecepatan 200 km per jam. Dan di selatan, gurun yang luas membentang, di mana pada musim panas, termometer naik hingga 54 derajat Celcius di tempat teduh, aspal meleleh, burung-burung mati di udara, dan ratusan orang meninggal karena serangan panas.
Sungai Indus, sepanjang 3.000 km, mengalir melalui negara itu dari utara ke selatan, menyediakan kehidupan bagi 90% pertanian, dan tanpanya Pakistan tidak akan bisa eksis sebagai sebuah negara. Masalahnya adalah, India membangun semakin banyak bendungan di hulu, dan secara teknis dapat memutus aliran air kapan saja, mengubah Pakistan menjadi gurun yang tak bernyawa dalam hitungan bulan. 64% penduduk Pakistan berusia di bawah 30 tahun, dan mayoritas dari 160 juta pemuda di negara itu tidak memiliki pekerjaan, prospek, dan harapan untuk masa depan. Setiap tahun, 2 juta orang baru memasuki pasar tenaga kerja mencari pekerjaan, tetapi perekonomian hanya menciptakan lapangan kerja bagi 500.000 orang. Sisanya dibiarkan tanpa uang dan tanpa arah. Kaum muda melihat korupsi yang merajalela di kalangan elit, kudeta militer yang tak berkesudahan, fanatisme agama, dan kemiskinan di sekitar mereka, dan mereka mulai menuntut perubahan radikal melalui protes jalanan dan media sosial. Masalah utamanya adalah bahwa dalam 25 tahun, populasi Pakistan akan tumbuh menjadi 400 juta, dan sebagian besar dari mereka akan muda, berpendidikan, marah, dan menuntut keadilan sekarang juga. Jika negara tidak menyediakan lapangan kerja, pendidikan, hak, dan masa depan yang layak bagi pasukan pemuda yang sangat besar ini, ledakan populasi pasti akan berubah menjadi pergolakan sosial dan revolusi. Pakistan secara bersamaan berada di antara dua era yang berbeda. Negara ini merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di dunia dan pusat industri TI global yang berkembang pesat. Negara ini memproduksi pakaian untuk semua merek besar dunia, dari yang murah hingga mewah, dengan ekspor tekstil menghasilkan 16 miliar dolar setiap tahunnya, dan jutaan orang bekerja di mesin jahit. Namun, Pakistan termasuk di antara 10 negara teratas di dunia untuk jumlah pekerja lepas, dengan programmer lokal mendapatkan pekerjaan jarak jauh untuk perusahaan-perusahaan besar Amerika dan Eropa, dengan gaji yang lebih tinggi daripada menteri pemerintah. Negara ini memiliki lebih dari 125 juta pengguna internet aktif, dan kaum muda menciptakan perusahaan rintisan teknologi dan perusahaan TI secara besar-besaran, terlepas dari kekacauan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang mengelilinginya. Kontras yang mencolok antara abad pertengahan dan masa depan digital ini menggarisbawahi poin penting. Pakistan memiliki potensi pembangunan yang sangat besar, tetapi sistem yang korup menghambatnya dan mencegahnya berkembang. Skenario terburuk bagi seluruh planet ini bukanlah perang nuklir skala penuh antara Pakistan dan India, melainkan hilangnya kendali atas persenjataan nuklir Pakistan. Jika kelompok-kelompok Islam radikal menggulingkan pemerintah dan merebut kekuasaan, atau sekadar mencuri satu hulu ledak pun dari persenjataan tersebut, konsekuensinya bagi umat manusia akan sangat dahsyat. Pakistan menyimpan senjata nuklirnya di puluhan bunker bawah tanah rahasia yang tersebar di seluruh negeri, tetapi hanya pejabat militer berpangkat tertinggi yang mengetahui lokasi pasti fasilitas-fasilitas tersebut. Amerika Serikat terus memantau persenjataan nuklir Pakistan melalui satelit dan agen-agennya. Amerika telah beberapa kali menawarkan bantuan untuk memperkuat pertahanan Pakistan, tetapi Pakistan selalu menolak karena takut akan spionase dan sabotase. Di negara dengan korupsi yang merajalela, di mana militer telah menjual rahasia, di mana teroris telah meledakkan pangkalan militer, di mana ketidakstabilan adalah hal yang biasa, senjata nuklir menjadi bom waktu yang siap meledak bagi seluruh dunia. Pakistan saat ini berada di persimpangan jalan bersejarah antara dua masa depan yang sangat berbeda. Negara ini akan melakukan reformasi mendalam dan memanfaatkan potensi penduduk mudanya, atau akan terjerumus ke dalam kekacauan, kekerasan, dan disintegrasi. Untuk bertahan dan berkembang, Pakistan sangat membutuhkan reformasi militer dan mengeluarkannya dari politik arus utama, memerangi korupsi sistemik di semua tingkatan, dan menyediakan pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak, dan hak asasi manusia dasar bagi rakyatnya. Masalahnya adalah, elit korup sama sekali tidak mau mengubah sistem yang membuat mereka kaya, militer tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil, dan kelompok radikal agama menghalangi reformasi dan modernisasi masyarakat. Sementara itu, negara ini memiliki semua aset yang dibutuhkan untuk sukses. Tentara profesional yang kuat, senjata nuklir, populasi muda yang besar, dan lokasi strategis di antara India, China, Iran, dan jalur laut vital. Jika Pakistan membuat pilihan yang tepat dan menerapkan reformasi dalam beberapa tahun mendatang, negara ini dapat menjadi salah satu kekuatan regional terkemuka di Asia. Namun, jika melewatkan kesempatan ini, negara ini akan menjadi sumber ancaman dan ketidakstabilan bagi seluruh dunia.
Pakistan adalah ensiklopedia hidup paradoks abad ke-21, negara adidaya nuklir yang tidak mampu menyediakan air bersih bagi rakyatnya, Republik Islam yang menciptakan dan mendukung teroris, dan sekutu resmi Amerika yang diam-diam berdagang dengan Tiongkok. 250 juta orang bangun setiap hari di negara yang terus-menerus berada di ambang batas antara modernisasi digital dan paham keagamaan abad pertengahan, antara pembangunan ekonomi dan keruntuhan keuangan total. 10 tahun ke depan akan menentukan nasib akhir Pakistan. Negara tersebut akan menemukan jalan menuju stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, atau akan menjadi pusat konflik internasional, perang, dan bencana kemanusiaan yang baru. Seluruh dunia tidak dapat mengabaikan apa yang terjadi di Pakistan, karena peristiwa di sana secara langsung memengaruhi keamanan global, ekonomi, arus migrasi, dan keseimbangan geopolitik seluruh planet. Persenjataan nuklir di negara yang tidak stabil, terorisme internasional, krisis iklim, dan ledakan populasi bukan lagi masalah lokal dari satu negara yang jauh. Itu adalah tantangan eksistensial dan ancaman terhadap kelangsungan hidup seluruh umat manusia. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang episode baru. Kami menyajikannya secara singkat dan langsung ke intinya.